Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan mengenai PPH 21 atas pesangon. Baik, di sini kita langsung saja ke file Excel ya. Di sini Ibu akan mempraktikkan langsung mengenai perhitungan PPH 21 atas pesangon. Nah, sebelumnya di sini kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pesangon gitu ya. Nah, di sini dijelaskan ya mengenai pesangon ini tentunya di dalam pasal 156 ya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu adalah tentang ketenaga kerjaan, bahwa dalam hal ini ya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon ya, ini jadi diwajibkan membayar uang pesangon ya, dan atau penghargaan masa kerja dan atau penggantian hak yang seharusnya diterima oleh karyawan. Oke, di sini terkait dengan tarif PPH atas pesangon gitu ya. Ya, ini Ibu perlu sampaikan terlebih dahulu, ada yang bersifat final dan ada yang bersifat tidak final ya. Jadi nanti setelah PPH 21 atas pesangon, Ibu juga akan menjelaskan di video selanjutnya tentang PPH 21 atas pensiun ya. Jadi berbeda nanti. Nah, tetapi terkait dengan PPH 21 untuk pembayaran uang pesangon ya, kemudian uang manfaat pensiun ya, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus ya. Jadi kalau yang dibayarkan sekaligus ini adalah bersifat final ya, sedangkan yang dibayarkan sekaligus gitu ya, ada yang dilakukan secara bertahap gitu ya, asalkan tidak lewat ya, asalkan tidak lewat dari 2 tahun sejak pembayaran pertama gitu ya. Nah, di sini jika sudah lewat dari 2 tahun, nah akan dikenai pemotongan PPH 21 tentunya sesuai tarif PPH 21 progresif dan sifatnya tidak final. Jadi kalau pembayarannya sudah lewat dari 2 tahun, maka masuk dalam kategori PPH tidak final ya. Nah, di sini tentunya kalau tidak final, jika yang menerima manfaat pensiun ini adalah tidak memiliki NPWP, nanti akan ada kenaikan sebesar 20%, mohon maaf ya, sebesar 20%. Jadi 20% lebih tinggi dari nilai yang dibayarkan. Gitu. Jadi perlu Anda pahami aturan yang masih berlaku saat ini, jika dibayarkan sekaligus itu bersifat final. Final artinya tidak bisa menjadi kredit pajak gitu ya, atau tidak menjadi pengurang pajak di SPD tahunan. Nah, kalau misalkan dibayarkannya secara bertahap ya, bertahap, tapi kalau masih di bawah 2 tahun itu masih bersifat final. Kalau sudah lewat dari 2 tahun, ini nanti akan dikenakan PPH 21 yang bersifat tidak final ya, seperti itu. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan untuk yang dibayarkan sekaligus terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita ada tarif PPH ya, tarif PPH final atas pesangon. Nah, ini mungkin kemarin Anda sudah belajar ya untuk PPH 21 atas perhitungan pegawai tetap ya dengan tarif progresifnya. Nah, ini hati-hati. Nah, ini nanti lapisannya akan berbeda ya, sesuai aturan. Artinya untuk PPH 21 atas pesangon dan pensiun ini nanti akan ini ya diatur di dalam ketentuan lain-lain ya. Jadi ini adalah berbeda untuk tarifnya ya. Seperti itu. Kalau di tarif PP 21 kemarin adalah sampai dengan 30% ya lapisannya. Nah, sekarang kita ke tarif progresif ya. Nah, di sini lapisan pertama ya adalah 0 ya, 0 sampai dengan 50 juta.
Nah, ini adalah 0% ya, artinya itu tidak ada pajaknya. Jadi kalau mendapatkan uang pesangonnya adalah di antara 0 sampai dengan 50 juta, berarti nihil nanti pajaknya ya, karena tarifnya adalah 0%. Kemudian lapisan kedua di sini adalah, ya lapisan kedua di sini adalah di atas ya, di atas, bentar ya, tanda di atas ya, di atas lebih dari 50 juta ya, 50 juta sampai dengan ya 100 juta ya adalah 5%. Gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian taruh di sini saja ya. Ini tidak, jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, kemudian lapisan yang ketiga, lapisan 3 itu adalah di atas ya 100 juta sampai dengan 500 juta adalah 15%. Kemudian lapisan 4 adalah, ini salah ya, kurang di atas ya. Atas. Kemudian di atas 500 juta adalah tarifnya 25%. Ya, ini adalah tarif progresifnya PPh final atas pesangon. Baik, sekarang kita ke contoh ya, contoh soal pesangon ya. Kita belum ke pensiun, tapi pesangon terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan ada tuan gitu ya, tuan A dan tuan B misalkan ya. Ini merupakan karyawan gitu ya, karyawan tetap ya, misalkan PTB gitu ya, PTB. Nah, di sini tuan A gitu ya, tuan A. Nah, di sini bekerja sejak dari misalkan tahun 2017 ya, tahun 2017 ya. Nah, di sini sedangkan tuan B itu ya, tuan B ini misalkan sejak tahun 2019 ya. Sedangkan di sini ya, di bawah aja ya. Sedangkan tuan B bekerja sejak tahun 2019 gitu ya. Nah, di sini PTB, PT tadi B itu tempat bekerjanya tuan A dan tuan B ini misalkan mengalami kesulitan ya keuangan gitu ya, dan melakukan pengurangan karyawan di mana tuan A gitu ya, tuan A misalkan ya, tuan A dan tuan B gitu ya, tuan B ini terkena PHK ya, terkena PHK ini ya contohnya ya. PHK ini pemutusan hubungan kerja ya. Nah, misalkan tuan A gitu ya, tuan A dan tuan B gitu ya mendapatkan uang pesangon gitu ya, uang pesangon sesuai dengan masa kerjanya di PTB. Nah, di sini tuan A gitu ya, misalkan gitu ya,
Tuan A mendapatkan pesangon di sini kerja di PTB ya, PT. Nah di sini Tuan A akan mendapatkan pesangon misalkan 40 juta. Sedangkan Tuan B besar 300 juta. Ya, sebentar, sebesar 300 juta. Nah, ini yang dibayarkan sekaligus ya. Pada tanggal, misalkan pada tanggal 20 Januari 2019, ini dua-duanya ya. Nah, sekarang bagaimana gitu ya, bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas pesangon di atas. Baik. Nah, di sini tentunya kita hitung terlebih dahulu ya untuk PPh atas pesangon yang Tuan A berarti ya. Nah, di sini berarti kita hitung pesangon ya. Tuan A ya, Tuan A. Ya, nah di sini karena penghasilan dari pesangon Tuan A ini adalah dalam rentang 0 sampai dengan 50 juta ya, sesuai dengan ketentuan ya, dengan tarif progresif ini. Tarif progresif khusus ya untuk pesangon diantaranya adalah 0 sampai dengan 50 juta, itu berarti tarifnya 0%. Nah, sehingga di sini dia masuk kategori 0 sampai ya dengan 50 juta. Bukan ya? Nah, berarti di sini adalah tarifnya adalah 0%. Ya, karena masih di bawah 50 juta. Sehingga gitu ya, kita langsung saja hitung tarifnya. Berarti di sini gitu ya. Nah, tarifnya adalah itu ya. Nah, ini. Nah, 40 juta. Nah, berarti pajaknya adalah 40 juta dikalikan dengan 0%, sehingga pajaknya adalah 0% ya. Pajaknya adalah 0 rupiah ya, atau nihil ya. Sehingga PPh 21 atas pesangon gitu ya. Ini adalah nihil. Kenapa nihil? Karena masih di bawah 50 juta. Karena di bawah 50 juta adalah tarifnya 0% atau sampai dengan 50 juta. Sehingga di sini ya take home pay-nya ya, take home pay-nya pesangonnya adalah 40 juta gitu ya. Kemudian PPh 21-nya atas pesangon adalah 0 ya, 0 nihil tadi kan ya. Nah, sehingga THP-nya yang diterima gitu ya, berarti THP ya atas pesangon adalah 40 juta. Jadi tidak ada pemotongan. Jadi yang diterima oleh Tuan A, nilai pesangonnya adalah sebesar 40 juta. Itu ya, bisa dipahami ya, Bu. Kenapa tarifnya kok 0%? Ya, karena ketentuan yang berlaku untuk PPh 21 pesangon adalah ini ya. Jadi ingat ya, tarifnya bukan
tarif progresif PPh 21 ya. Nah, makanya Ibu sampaikan hati-hati, Anda jangan bingung gitu ya. Ini adalah untuk PPh atas pesangon ya. Nah, kemudian ini yang selanjutnya adalah yang pajaknya, berarti ini kan ya pesangonnya si Tuan B ya. Tuan B ini kan tadi pesangon gitu ya. Pesangon Tuan B. Nah, Tuan B ini tadi kan mendapatkan penghasilannya adalah, atau atas pesangon tadi penghasilannya adalah 300 juta. Sehingga di sini degradasi 0 ya. 0 sampai dengan 50 juta itu adalah 0% itu ya. Di sini berarti 50 juta dari lapisan pertama, kemudian ini ya 50 juta itu ya, sampai dengan 100 juta ya, adalah tarifnya adalah 5% sesuai dengan ketentuan yang di atas. Berarti di sini adalah 50 juta gitu ya. Kenapa Bu di lapisan kedua 50 juta? Iya, karena di lapisan pertama kan sudah keambil 50. Sedangkan di lapisan kedua batasannya adalah sampai dengan 100 ya kan. Sehingga ini sudah memenuhi nih. Ya, ini 50 tambah 50 kan 100. Nah, baru sisanya adalah di lapisan yang 15% gitu ya. Nah, ini 100 juta sampai dengan 500 juta, berarti sampai batasan yang ketiga. Nah, di sini berarti 15%. Nah, di sini ini sisanya. Ya, tadi kan totalnya itu kan 300 juta ya di sini ya. 300 juta dikurangi 50 dikurangi 50. Nah, tadi kan ini 300 juta. Pesangonnya, nilai pesangonnya ya, sehingga di lapisan yang kedua adalah nilainya adalah 200 juta. Ini adalah nilai pesangonnya kan tadi ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung saja nih berapa PPh 21-nya. Nah, sini berarti ini dikalikan dengan 0%. 0% ya. Kita tinggal copy saja. Ini yang kedua adalah 5% dikalikan 50 juta, 2.500.000, 15% dikalikan dengan 200 juta adalah 30 juta. Ya, sehingga pajaknya adalah di sini 32.500.000 ya. Ini adalah PPh ya, PPh 21 atas pesangon. Nah, ini ya, dengan nilai pesangonnya adalah 300 juta. Oke. Nah, selanjutnya berapa take home pay-nya ya? Take home pay-nya ya, berarti di sini take home pay-nya gitu ya. Nah, di sini adalah tadi 300 juta, gitu ya, 300 juta. Kemudian pesangonnya adalah 32.500.000 sehingga yang diterima gitu ya, take home pay-nya adalah 300 juta ya. 300 juta dikurangi dengan 32.500.000 ya, sehingga ya ini dikurangi sehingga THP atas pesangonnya ini adalah 267.500 gitu ya, sedangkan ini adalah PPh 21-nya. Itu ya, bisa dipahami ya untuk perhitungan gitu ya. PPh 21 atas pesangon ya, tetapi yang dibayarkan sekaligus ya, seperti itu. Nah, ini Ibu untuk contoh yang dibayarkan sekaligus. Ya, hati-hati ya, nanti kita akan lanjutkan untuk PPh 21 contoh yang
dibayarkan secara bertahap, ya seperti itu. Oke, ya ini bisa dipahami ya untuk tarif PPh 21 atas pesangon, ya seperti ini tarifnya. Nah, jadi Anda harus hati-hati ya di dalam menghitung, ya jangan bingung ya dengan yang sebelumnya sudah disampaikan. Oke. Nah, jadi tadi terkait dengan PPh ya atas pesangon. Nah, tadi kita sudah menghitungnya. Nah, bagaimana sekarang untuk jurnalnya gitu ya? Itu saja ya latihan untuk jurnalnya. Berarti di sini ada beban pesangon gitu ya. Beban pesangon. Kemudian di sini adalah hutang ya, hutang PPh 21 gitu ya. Nah, di sini adalah untuk kas ya, bisa melalui kas, bisa melalui bank tentunya ya. Nah, berarti ini beban pesangonnya adalah tadi kalau misalkan nilai pesangonnya berapa tadi? 300 juta ya. Nah, 300 juta tadi kan ya. Bentar ya, tadi nilai pesangonnya adalah 300 juta ya. Berarti di sini hutang PPh 21-nya adalah 32.500.000 kan ya. Sehingga yang dalam kas dan banknya gitu ya. Nah, di sini ya. Ini masukinnya di sini ya, salah ya. Ke sini. Nah, ini kan tadi ya. Kemudian berarti kas dan banknya adalah ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, seimbang ya. Kita cek ya. 300 juta. Oke. Jadi beban pesangon di debit ya, harta utang udah pendapatan beban bertambah di sebelah debit, kemudian hutang itu utang PPh 21 dan kas atau bank. Tentunya ini adalah hutang PPh 21 atas pesangon. Nah, bisa dipahami ya. Kita sudah ke perhitungan PPh 21 atas pesangon dan bagaimana jurnal ya, jurnal atas PPh 21 dan pesangon. Oke. Jurnalnya. Ya, oke, bisa dipahami ya. Ini ya, hati-hati ya, Anda bisa simak kembali untuk videonya untuk pemahaman. Oke, itu saja untuk PPh 21 atas pesangon yang dibayarkan sekaligus. Kita lanjutkan nanti di video yang selanjutnya mengenai PPh 21 atas pesangon yang dibayarkan secara bertahap. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.